Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, bertatapan dengan wajah-Mu, memandang keindahan-Mu. Di tempat kudus-Mu, ku rasakan hadir-Mu. Kau hadir di sini. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum, ku rasakan besarnya kasih-Mu. Ku datang padamu dengan segala kelemahanku, dan ku tersungkur, ku bersyukur Kau selalu menerima diriku.
Ku sembah Kau yang baik. Ku sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah. Hadirat-Mu di tempat ini penuhi hatiku, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat Kau hadir, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh ku sembah
memenuhiku, memenuhiku, mengalirlah, penuhilah, urapilah. Ku butuh hadirat-Mu di setiap waktu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, haleluya. Saya percaya saudaraku, 2 hari kita melewati, kita mengalami jamahan Roh Kudus lewat doa pencurahan yang kita nikmati dalam siaran radio. Saya percaya ada kuasa yang tidak terbatas yang Tuhan curahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang Engkau urapi. Engkau menjawab dari sorgamu yang kudus
bekerja dalam hidup kami. Dengan sorak-sorai kami siap memuji Engkau Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, katakan mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Engkau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mengalami pribadi-Mu Tuhan. Sama-sama kembali katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin, amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Ya Roh Kudus hadir di sini. Engkau melawat rumah kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas tercurah atas rumah kami Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang. Mari yang percaya dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut mari sama-sama nyanyikan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Kami alami Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut mari jemaat Tuhan katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami alami Tuhan, kami alami kemustahilan itu terjadi Tuhan. Kami alami Tuhan, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Itu yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, sorak haleluya buat Allah kita. Hey. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Yes. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorakan haleluya buat Tuhan kita, buat Tuhan yang sudah memberikan janjinya buat kita. Lawatan Allah terjadi di tengah-tengah kita. Yes. Terima lawatan Tuhan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda
yang baru Tuhan curahkan. Yes. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku bisa katakan pada suami saudara, istri saudara atau anak-anak saudara, ucapkan kata-kata berkat. Engkau diberkati Tuhan, engkau diurapi Tuhan. Lepaskan kata-kata berkat. Kita percaya ada gerakan Roh Allah, bukan hanya di gereja, di rumah saudara ada curahan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari menari dengan sukacita. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Sama-sama saudaraku, katakan di timur, di barat, utara, dan
Kami percaya Roh-Mu ada bagi kami Tuhan. Amin. Apapun keadaan kami, dimanapun kami, Roh-Mu tak terbatasi oleh apapun. Amin Tuhan. Itu yang kami percayai Tuhan. Haleluya. Sebab kami rindu selawatan-Mu Tuhan. Haleluya.
kesempatan yang indah. Ya, Kalau kami masih boleh Yesus. beribadah, ini semua karena berkat kemurahan Amin. Tuhan. Amin. Dimanapun kami percaya urapan-Mu tetap sama, Amin. jamahan-Mu tetap sama. Biar lewat firman yang akan sebentar kami dengar, itu yang Haleluya. akan menguatkan kami melewati lembah yang kelam Amin. dan sampai di akhirnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Apa kabar hari ini? Semua baik saudara? Bisa katakan luar biasa. Jangan pernah lupa katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana doa 10 hari, saudaraku ya. Setelah hari Kamis, kita memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus, dan mulai hari Jumat, ya Sabtu, dan nanti puncaknya pada tanggal 31, kita akan juga memperingati ibadah raya Pentakosta. Dan saya harap saudara tetap menikmati, mengikuti setiap jam 6, ya kita adakan doa sama-sama, yaitu doa pencurahan Roh Kudus. Saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan itu juga terjadi di rumah saudaraku ya, di mana ada 120 orang berkumpul, lidah-lidah api ya turun dari surga ya, mengurapi dan memenuhi orang-orang yang ada di rumah itu di loteng Yerusalem, dan mereka boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya itu juga terjadi di rumah-rumah jemaat yang ada. Puji Tuhan. Pagi ini saya ajak saudaraku untuk kita merenungkan firman Allah. Kalau saat ini himbauan dari pemerintah atau ini juga menjadi himbauan dari WHO ya menghadapi pandemi virus COVID-19 atau virus corona, stay at home. Nah, saya angkat tema kita pagi ini adalah stay at Adulam, saudara ya. Stay at Adulam ya. Tuhan izinkan untuk kita juga diam ya, untuk diam di Adulam ya. Mari kita baca terlebih dahulu dari Mazmur 94 ayat yang ke-22. Kita baca dulu ya sebagai ayat mas kita, landasan kita untuk firman Allah pagi ini, yaitu di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-22. Mazmur 94 ayat yang ke-22, mari kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Kita tahu semua siapa penulis dari kitab Mazmur, yaitu Daud. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Daud, apa kira-kira yang terlintas di dalam pikiran kita? Orang akan banyak berpikir ketika berbicara tentang Daud, yang mereka ingat adalah Daud itu loh pernah menang atas Goliat. Pasti yang diingat pertama kali ketika berbicara tentang Daud adalah Daud yang pernah menang melawan Goliat. Daud itu luar biasa. Dia berani walaupun dia kecil, belum jadi tentara. Dia cuman mengembalakan 2-3 ekor domba, tapi ketika ada di medan pertempuran, dia berani menghadapi Goliat, sementara Saul dan tentara yang lain sembunyi. Di dalam pasukan tentara Saul saat itu, tentara Israel, juga ada kakak-kakak Daud yang juga enggak berani hadapi Goliat. Tapi Daud ini hebat loh, berani hadapi Goliat. Saudara sampai hafal ya? Sampai kita hafal. Karena ketika kita berbicara tentang Daud, itu yang kita ingat. Itu yang terlintas pertama. Oh ya, Daud itu yang pernah menang atas Goliat. Saudara kasih Tuhan. Dari ayat ini kita melihat ya, bagaimana dalam perjalanan kehidupan Daud ya muncul sebuah mazmur yang kita baca tadi.
bahwa Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Saudara, ini sebuah ungkapan yang luar biasa bahwa di dalam hidup Daud, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan. Saudara, dalam menghadapi Goliat, Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Seakan-akan Goliat itu tidak ada perlawanan sama sekali waktu itu. Karena begitu luar biasanya kisah ini sehingga kehebatan Daud bisa diingat turun-temurun. Dan kita pagi ini akan diberkati dari perjalanan hidup Daud yang menjadi pelajaran buat kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya apa yang pernah Daud alami dan yang mungkin sudah kita ingat, bahkan kita hafal kalau kita bicara tentang Daud, yaitu Daud yang pernah mengalahkan Goliat. Sesungguhnya itu baru cerita awal. Itu adalah sebuah awal dari apa yang Daud alami. Itu adalah sebuah awal dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Daud, untuk Daud mengikuti proses pembentukan yang Tuhan kerjakan, di mana Tuhan sudah memilih Daud, menetapkan Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja dari Israel. Nah, saudara, orang berpikir hebatnya Daud bisa kalahkan Goliat. Padahal sesungguhnya, saudara, ini adalah sebuah awal. Ini adalah sebuah permulaan. Karena Daud harus menghadapi lagi raksasa-raksasa di dalam hidupnya. Dan itu hampir membunuh dia. Tapi karena Daud tahu menempatkan dirinya, ketika Tuhan izinkan ada sebuah pembentukan, memproses Daud, supaya Daud itu betul-betul siap untuk mengemban tugas yang Tuhan percayakan, memimpin bangsa pilihan Allah. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang Daud katakan. Dia tidak berpatokan, dia tidak berpedoman, dia tidak mengandalkan pengalamannya yang sudah kalahkan Goliat. Dia tidak andalkan itu. Tapi dia katakan, Allahku, dia adalah kota bentengku. Dan Allahku adalah gunung batu. Ya, adalah gunung batu perlindunganku. Saudara, ayat ini mengingatkan kembali. Ya, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kalau bukan Tuhan sebagai kota benteng, maka kita tidak akan terbentengi. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, hidup kita tidak akan terlindungi. Saudara, di mana kira-kira tempat yang aman bisa kita dapatkan? Bayangin saudara, 213 lebih negara terinfeksi dengan pandemi virus corona. Tidak ada tempat yang aman. Tapi firman Allah katakan, kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Tuhan pasti melindungi kita. Saudara, gak ada tempat yang aman. Itu juga dialami oleh Daud. Dia yang punya pengalaman sudah kalahkan Goliat, tapi pasca dia telah menghadapi Goliat dan dia telah mengalami kemenangan gilang gemilang, bukan berarti selesai. Masih ada raksasa yang harus dia hadapi di dalam hidupnya. Dan bahkan itu sempat mengancam hidup Daud. Akan membunuh Daud. Tetapi Tuhan selalu meluputkan Daud. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benteng pada zaman dulu. Ya, kalau orang membangun benteng, membuat benteng, itu
terbuat dari batu yang diambil dari pegunungan yang ada di Israel. Itu batu-batu yang keras. Jadi batu-batu itulah yang dibuat untuk membangun benteng. Jadi batu itu diambil dari pegunungan, dari gunung batu. Dan itu yang digunakan untuk membuat benteng. Jadi saudaraku, di Mazmur 94 ayat 22, biar ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Bahwa hanya Tuhanlah kota benteng kita. Hanya Tuhanlah gunung batu kita. Di luar itu tidak ada yang aman. Nah, saudara, Daud, dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Saudara, hari-hari ini, saudaraku, benteng kehidupan kita jangan dibangun dengan kekuatan kita. Jangan kita membangun benteng kehidupan ini dari fasilitas yang kita miliki. Jangan kita bangun benteng kehidupan ini atau perlindungan kita dari kekuatan yang kita punya. Mungkin, tenang, modalku masih banyak. Tenang, masih ada yang bisa aku harapkan. Saudara, siapapun, kalau kita tidak berlindung dalam kota benteng dan gunung batu Tuhan, akan bisa terampas. Tapi orang yang berlindung di dalam kota benteng dan Tuhan adalah tempat perlindungan, saya percaya keselamatan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita coba lihat sekarang pelajaran dari Daud, ya. Ini proses pembentukan Daud yang sudah mengalami kemenangan dengan Goliat saat ini. Saudaraku, Daud dibentuk oleh Tuhan. Masih ada raksasa yang justru raksasa ini hampir membunuh dia. Hampir merenggut nyawanya. Kita lihat yang pertama, saudaraku ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari ya dari kisah Daud ini. Ya, sebelum dia Tuhan percayakan menjadi raja menggantikan Saul. Yang pertama, saudara, Tuhan izinkan Daud dibentuk. Ya, dan dia menghadapi raksasa di dalam hidupnya. Yaitu Daud kehilangan kenyamanan. Daud yang hebat itu loh saudara. Daud yang tadi kita katakan, begitu kita ngomong Daud, kita ingat Daud itu menang sama Goliat. Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Daud harus kehilangan kenyamanan. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kenyamanan? Saudara, bukan berarti ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, langsung otomatis dia menjadi raja, diangkat jadi raja. Tidak. Masih ada proses pembentukan dari Tuhan. Dan Tuhan izinkan Daud menghadapi proses dia harus kehilangan kenyamanan. Karena apa? Karena dia dibenci oleh Saul. Yang notabene adalah rajanya yang telah menetapkan Daud. Akhirnya direkrut untuk bisa masuk ke istana, bahkan diambil jadi mantu. Karena sudah janjinya Saul, siapa yang menang atas Filistin ini akan diambil mantu. Dikasih anaknya untuk jadi menantu raja. Tetapi ketika Daud sudah masuk di dalam pasukan Israel, dia berperang, memimpin peperangan dan dia alami kemenangan. Dan ketika pulang bersama-sama dengan Saul sang raja, tepuk tangan rakyat Israel. Daud berlaksa-laksa, tapi Saul beribu-ribu. Saul kaget. Wah, ini gawat ini bahaya, ini ngancam kedudukan. Hanya timbul iri. Dan ketika Saul mulai iri, Saul berikhtiar. Saul bagaimana caranya berusaha untuk menyingkirkan Daud. Bahkan ketika Daud sedang enak-enak main kecapi. Memang Allah katakan
tombak dilempar Saul, tapi luput. Dan dengan apa yang sedang dihadapi dia menyadari, wah aku harus lari. Aku harus menghindar dari Saul karena keadaan seperti ini. Ini saudara. Daud kehilangan kenyamanan. Dia kehilangan istana. Dia kehilangan kemegahan. Daud harus kehilangan kedudukan. Tempat Daud yang seharusnya di dalam istana. Tetapi sebab dia adalah seorang pahlawan perang. Dia seorang panglima besar dan menjadi orang yang diandalkan oleh Saul. Tetapi karena Saul benci Daud, Saul iri dengan Daud. Daud harus kehilangan kenyamanan itu. Daud melarikan diri dari Saul. Daud harus kehilangan itu. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara juga sedang kehilangan kenyamanan. Karena apa yang sedang terjadi? Kita percaya kalau itu semua ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Ya, saudara, kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Daud harus kehilangan kesenangan. Apa itu kesenangan? Ketika Daud harus meninggalkan istana, dan ini pun berkat informasi dari Yonatan, anak Saul yang adalah sahabat Daud. Sahabat kentalnya saudara. Sahabat karibnya yang baik. Karena hal itu, karena Daud menghadapi raksasa itu, dia harus kehilangan kesenangan. Kesenangan apa? Sudah gak punya sahabat yang baik. Terpisah dengan sahabat. Oh, kalau kita mau lihat lagi, dia juga harus kehilangan istri. Terpisah dengan istrinya. Dan kehilangan anak buah atau pasukannya. Orang-orang baiknya. Kesenangan Daud hilang. Stay at home juga membuat, ya kalau saya baca di grup, kangen katanya saudara. Lama gak jumpa katanya saudara. Ya, karena harus terpisah. Seorang ibu katakan, aku rasanya kepingin bengok, tapi bengok ya apa? Karena nih mau bengok di rumah, kenapa? Sudah kepingin sekali mau ibadah. Ya, selain mau menikmati Tuhan, juga rindu sekali dengan saudara-saudara seiman. Kehilangan kesenangan kita. Kehilangan ngopi bareng, ya. Kehilangan ngafe, saudaraku. Ya, kehilangan itu. Kehilangan kesenangan. Dan Daud melarikan diri. Harus kehilangan itu saudara. Ya. Dan yang ketiga, Daud juga harus kehilangan kelimpahan. Sudah menantu raja, dia panglima, dia orang penting. Tentunya kalau soal makan, minum, ya mungkin kalau sekarang soal duit untuk jajan, ya. Untuk beli HP baru, ya, untuk beli sepatu baru, mungkin dia baju baru dan lain sebagainya. Daud enggak kurang. Tapi karena dia harus hadapi raksasa ini, dia harus melarikan diri, Daud juga kehilangan kelimpahan. Ekonominya goncang saudara. Ya, nanti kita akan lihat buktinya ya, bagaimana ekonomi Daud goncang. Dia yang seorang panglima, tentara, menantu raja, orang yang punya jabatan, kedudukan di istana. Tetapi dia harus kehilangan kelimpahan. Ekonominya harus terusik. Coba lihat di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-10. Coba lihat di situ bagaimana Daud di sini membuktikan Daud juga sedang kehilangan itu saudaraku ya. Ya, kehilangan kelimpahan ya. Pasal 21 maksud saya ayat 1, coba kita lihat dari ayat 1 ya, saya bacakan, nanti kita akan temukan beberapa ayat di bawahnya bahwa Daud saat itu dia butuh makan, sudah lapar dia ya. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya,
Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku, 5 roti atau apapun yang ada. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab, imam itu katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala. Apabila aku maju berperang, tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Saudara, ketika Daud dalam pelarian, dia menghadapi raksasa dalam hidupnya. Raksasa persoalan dia itu Saul. Yang membenci dia, menegih dia, membuat Daud lari. Daud yang tadi hebat. Yang kita ingat, kita tahu hebat lawan Goliat. Enggak selesai di situ. Makanya saya katakan saudaraku, itu baru sebuah awal. Sebuah awal dari kemenangan Daud. Dan masih ada kemenangan dan kemenangan yang Daud raih. Berapa banyak kau yang percaya? Engkau pasti pernah alami kemenangan. Dan Tuhan sudah sediakan kemenangan lagi. Dan kemenangan akan terus terjadi saudara. Tapi Tuhan izinkan ini proses pembentukan. Daud tergoncang ekonominya. Daud yang tadinya tinggal panggil pelayan. Burger. Pizza. Apalagi saudara? Ya. Nasi rawon mungkin. Tidak tahu di Israel ada nasi rawon enggak dulu saudara ya. Oh tinggal panggil datang, tapi saat itu dalam pelarian, ketika dia harus menghadapi raksasa dalam hidupnya dan dia melarikan diri, dia harus tergoncang ekonominya. Dia kehilangan kelimpahan, dia perlu makan karena dia lapar. Dia datang kepada imam. Tentunya imam itu kenal dan tahu. Dan Daud mengatakan, imammu gemetar hadapi Daud. Kenapa kamu kesini? Ini aku disuruh raja, gak boleh ada yang tahu. Makanya aku gak bawa pasukan. Padahal enggak demikian, Daud sedang melarikan diri. Ya, dia menggunakan cara bagaimana supaya dia mendapatkan roti dari imam. Tapi imam ngomong, tidak ada roti. Yang ada cuma roti perjamuan, bayangin saudara. Oke gak apa-apa. Tergoncangnya kelimpahan, tergoncangnya ekonomi yang dihadapi Daud sedemikian rupa. Dan tidak berhenti sampai di situ saudara. Setelah pasal 21 ayat 9, saudara lihat di ayat 10. Bagaimana akhirnya Daud, saudaraku, setelah itu dia bersiaplah Daud lari, dia lari lagi dari Saul semakin jauh, yaitu tibalah dia di Gad. Nah saudaraku, Gad itu adalah tempatnya Goliat berasal. Saudara, ketahuanlah dengan salah satu orang dan melaporkan kepada raja di Gad, yaitu Raja Akis. Ngomong, itu kan Daud yang telah mengalahkan Goliat. Dia lapor sama raja. Saudara, ketika Daud tahu bahwa orang mengenal dia dan melaporkan kepada raja, saudaraku, Daud ketakutan, takut dia ditangkap dan jadi masalah dalam dia. Dan apa yang Daud lakukan saudaraku? Ketika di Gad, Daud pura-pura apa? Pura-pura gila. Daud pura-pura gila. So kita bayangkan apa yang dihadapi oleh Daud. Dia harus kehilangan ini. Dia yang seorang tentara, seorang pemimpin pasukan. Dia harus berpura-pura gila untuk menghindari ini. Melepaskan diri dari masalah ini. Saudara, apa yang kita tangkap dari hal ini?
Dari kisah Daud ini kita bisa melihat. Coba lihat tadi, pertama dia lari dari Saul. Tuh saudaraku ya. Dia lari dari Saul, menjauh dari Saul, harus kehilangan kenyamanan. Dia bertindak melarikan diri dari Saul. Kemudian dia harus kehilangan sahabatnya, kehilangan kesenangan, orang-orang dekatnya yang bisa menghibur dia. Ketika dia mau curhat, ada yang mau mendengar, tapi sekarang dia harus kehilangan itu. Dan dia juga harus kehilangan kelimpahan, ekonominya tergoncang. So kita lihat cara-cara Daud tadi. Bagaimana Daud masih mengandalkan kekuatannya, bahkan sampai puncaknya dia harus pura-pura gila. Dia sudah menang atas tentara Filistin yang paling hebat yang diandalkan Filistin. Dia bisa menang. Sekarang dia ada di Gat, ketakutannya. Harus pura-pura gila. Ini yang sedang dihadapi oleh Daud. Tapi sepanjang Daud masih menjalankan perannya sendiri, dia mengandalkan caranya, dia mengandalkan benteng hidupnya sendiri, benteng fasilitasnya, benteng pengalamannya, terus terjadi masalah, saudara. Seolah-olah Tuhan gak turun tangan. Sepertinya Tuhan gak campur tangan. Karena Daud masih mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengandalkan benteng pikirannya sendiri. Benteng caranya sendiri untuk melindungi dia. Sampai harus pura-pura gila. Puji Tuhan, saudaraku. Mengizinkan akhirnya. Di pasal 22 ayat 1. Dari pelarian 1, kedua, ketiga, sampai akhirnya. Dia harus lari ke Gua Adulam. Saudara, dia mencari tempat perlindungan. Dan dia temukan itu di Gua Adulam. Saya bacakan ayat pasal 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Saudara, yang bisa dilakukan Daud akhirnya, dia belum mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Dia masih menggunakan perannya sendiri, masih merasa mampu sehingga Tuhan belum menyatakan pertolongan. Dan Daud harus melarikan diri dan dia mengambil keputusan untuk melarikan diri di Gua Adulam. Yang bisa dilakukan oleh Daud saat itu adalah lari ke Gua Adulam. Pertanyaannya, mengapa Gua Adulam? Ada apa dengan Gua Adulam? Daud harus stay at Adulam. Daud harus tinggal di sana. Mengapa harus stay di Adulam? Karena Gua Adulam itu tempatnya sangat tinggi. Gua Adulam merupakan bukit yang curam. Gua Adulam itu tempatnya ada di bukit yang curam di tengah-tengah dataran Israel. Dan itu berhadapan langsung dengan Laut Mati. Itu tempatnya terjal, jadi sangat sulit untuk dijangkau. Daud memilih tempat itu. Karena tempat itu aman. Ternyata Tuhan punya maksud, saudara. Di Gua Adulam itu. Saudara kasih Tuhan. Daud yakin ketika diambil keputusan lari. Dia melarikan diri dan bersembunyi di Gua Adulam. Dia yakin tidak ada yang menemukannya. Saudara, Tuhan izinkan ada di sana. Tuhan izinkan Daud ada di Gua Adulam. Saudara, ternyata Adulam itu artinya adalah tempat persembunyian. Gua Adulam itu artinya juga isolasi. Saudara gak asing tentunya ya hari-hari ini dengan istilah isolasi, karantina gitu saudara ya. Itu Adulam. Adulam itu artinya isolasi, ya, tempat pelarian, tempat persembunyian. Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani itu daerah tertutup. Betul-betul tempat yang tersembunyi.
Tuhan izinkan harus sampai di sana. Nah saudara, dari sanalah lahirlah Mazmur 57. Coba kita lihat sekarang ya. Mazmur 57, apa yang terjadi setelah gua Adulam itu saudara ya. Mazmur pasal 57, disinilah lahir ya saat Daud ada di Adulam dan dia sendiri, dia tidak punya siapa-siapa, dia tidak bisa lari kemana-mana. Disitulah saudaraku lahir Mazmur 57 ya. Apa judul perikop yang diberi oleh LAI? Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Saudara, di gua Adulamlah dia sadar, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Dan di sana Tuhan bekerja. Tuhan nyatakan pertolongan. Ya, Tuhan mulai membuktikan campur tangannya yang luar biasa. Dengan apa yang terjadi saudara tadi sudah kita baca di dalam 1 Samuel tadi pasal 22 ayat 1. Ketika didengar oleh saudara-saudaranya, mereka datang ke gua Adulam. Ternyata yang datang itu orang stres semua. Orang yang sedang dilanda masalah, orang yang dililit hutang, orang stres semua, orang punya masalah. Dikirim Tuhan saudara, bukan tentara Daud, bukan pasukan Daud, orang-orang hebat, tapi orang-orang punya masalah dikirim untuk sama-sama ada di gua Adulam. Saudara, ketika Daud merendahkan diri, dia menyadari selama dia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka Tuhan hanya menonton. Ya, dari lari ke sana kemari sampai jadi pura-pura gila, sampai dikasih roti perjamuan, saudara bayangin. Ya, sampai pura-pura gila. Tuhan hanya nonton. Tapi ketika dia diizinkan di gua Adulam, dia merenung dan merendahkan diri mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kirim berkat. Maksudnya Tuhan itu sedang membangkitkan imannya Daud. Sekalipun keadaanmu seperti itu, Tuhan tetap percayakan orang-orang untuk dia layani. Untuk dia hiburkan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberat sesulit apapun masalahmu, Tuhan tetap percayakan engkau untuk menjadi berkat. Ada kesaksian dalam hidupmu. Engkau bisa menghibur orang lain. Bisa katakan amin saudara. Itu Tuhan izinkan kirim itu. Bukan kirim penolong pasukan dulu. Tapi Tuhan percayakan. Di dalam hidupmu itu ada sesuatu yang spesial. Karena engkau disertai oleh Tuhan. Itu yang Daud tangkap. Itu yang Daud dapatkan di mana? Di gua Adulam. Saudara, jangan anggap remeh stay at home. Apa yang sedang terjadi saat ini, saudara harus bisa menangkap sesuatu yang baik. Jangan apa yang terjadi berjalan begitu saja. Saudara gak dapatkan apa-apa. Kalau Tuhan izinkan seperti Daud ada di gua Adulam, dia harus stay at gua Adulam. Sama dengan kita sekarang, harus banyak stay di rumah. Pakailah untuk merenung. Pakailah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pakailah untuk semakin intim dengan Tuhan. Saudara percaya apa yang dialami oleh Daud? Coba kita lihat sekarang. Di 1 Samuel pasal 23. Sekarang kita baca di ayat 25 sampai 28. 1 Samuel pasal 23. Kita baca ayat 25 sampai 28. Ya, udah dapat semua? Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika, perhatikan ayat 27, ketika
seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu, katakan sama-sama, Gunung Batu Keluputan. Pasca Gua Adulam, ketika Tuhan izinkan dia stay at Adulam, ada sesuatu yang dia tangkap. Tuhan memimpin hidupnya. Tuhan menyertai dia. Tuhan tunjukkan jalannya. Dan satu saat ketika dia berlari di satu tempat di Maon itu, Saul di sana, dia di sini. Dan itu sudah terkepung. Sudah kepepet. Sudah tidak berdaya. Tapi tiba-tiba ada orang berlari. Ngomong sama Saul, stop. Filistin sedang menyerang negeri kita. Saul langsung ambil keputusan, stop, ayo balik pulang, kita hadap Filistin. Sehingga tempat itu dikatakan apa? Gunung Batu Keluputan. Saya berdoa, apapun yang sedang kau hadapi, kalau engkau mau gunakan stay at Adulam dalam hidupmu, engkau pasti alami Gunung Batu Keluputan. Engkau pasti alami gunung batu kemenangan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan luputkan saudara. Tuhan akan lepaskan saudara. Sekalipun sudah tidak berdaya, tapi cara Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Daud. Yang sudah terkepung, hampir tertangkap, tinggal sedikit lagi. Tapi cara Tuhan luar biasa. Ada orang Filistin, tentara Filistin, Tuhan luputkan. Tuhan luputkan dia. Kekasih Tuhan, seringkali kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika kita menghadapi raksasa dalam hidup ini, kita mengandalkan pikiran kita, mungkin pengalaman kita, kekuatan kita. Mari ambil waktu, gunakan waktu dengan stay at Adulam yang kau alami saat ini. Dan kau akan melihat cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saudara. Untuk kau alami Gunung Batu Keluputan. Saya tidak tahu saat ini apa yang sedang kau hadapi. Hari-hari ini, mari teman-teman bisa maju ke depan. Hari-hari ini raksasa, seperti apa yang sedang kita hadapi? Satu-satunya jalan adalah kita datang kepada Tuhan. Kau bisa menjumpai Tuhan di Gua Adulam. Ya. Tuhan izinkan ada Adulam di mana kita harus stay di sana. Dan saudara, nantikan cara Tuhan, nantikan keajaiban Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Kita lihat hasilnya. Gunung Batu Keluputan. Amin. Pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Berdiam dirilah di Gua Adulam. Di tempat tertutup dan tidak terjangkau oleh orang lain. Justru disitulah kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Kita mau koreksi diri kita. Kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya. Terjadi Gunung Batu Keluputan. Amin. Amin. Terjadi kelepasan dalam hidup saudara. Amin. Terjadi kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Terjadi pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kuasamu yang tak Tuhan terima tidak kasih. kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kembali kuasamu nyata. Kuasamu Yang nyata
kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Mari kita pakai berdiri, saudara. Angkat kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat akan menuntun dan memimpin kita menuju kepada kemenangan. Di saat susah, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, Engkaulah sumber kekuatan. Yesus. Haleluya. Berserah kepada Tuhan. Yesus tak mendapat tempat perlindungan. Yesus, amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yes, Lord. Dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Yesuslah kota benteng dan perlindunganku, menara yang kuat, satu-satunya yang kuandalkan, tempat pengharapan yang takkan mengecewakan. Kau berjalan bersama kami alami kemenangan bersama Yesus. Haleluya. Dahsyatnya Tuhan, hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Selalu ada penolong, selalu ada jalan keluar. Olah Yesus yang menyertai, memberi kemenangan. Terpujilah Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus. Haleluya. Tidak payah seta kara-kara-kara-kara-kara. Kere-tekela kata-kaya-kara-kara. Tidak payah seta Ikarata-kaya-kara-kara. Sekere-tekela kara-kara. Oh, haleluya. Yesus. Kau memberikan kami kelegaan, Kau memberikan kami kelepasan Tuhan. Terima kasih. Yesus baik. Sungguh Kau Allah kami yang sanggup melakukan banyak perkara. Amin. Engkau bukan hanya mau menolong kami, tapi Engkau mampu dan sanggup menolong kami. Amin. Tuhan.
Satu-satunya yang kami andalkan dan harapkan. Pertolonganmu datangnya dari Yesus. Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan. Amin. Berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Gunung keluputan pasti kami alami. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Haleluya Yesus. Dan memperluas Yesus daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terjadilah seperti yang kau imani. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Haleluya. Sorak-sorai, sorakan kemenangan, sorakan kelepasan, sorakan kemerdekaan. Gunung batu keluputan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ajaib kuasa-Mu, dahsyat cara-Mu, Amin. membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu selalu nyata di dalam kelemahan kami. Amin. Ketika kami tidak berdaya, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Amin. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, kami alami gunung batu keluputan. Amin. Ada kemenangan Amin. dan kemenangan dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Amin. Tuhan, kami mensyukuri. Kami belajar berterima kasih. Thank you Jesus. Gua Adulam yang Tuhan izinkan untuk kami tinggal di sana. Thank you Jesus. Dan kami melihat cara Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Kami semakin mengenal pribadi-Mu. Amin. Dan kami semakin mengerti rencana-Mu. Yang tidak kami pahami, yang tidak kami mengerti, Yesus. itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Yes. Amin. Kami melihat keajaiban, Amin. kami melihat pertolongan Ya. yang tidak pernah terlambat. Yes. Amin. Cara-Mu cara yang luar biasa. Amin. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kegoncangan apapun yang sedang terjadi, Thank you Jesus. kalaupun mungkin harus kehilangan kenyamanan, kehilangan kesenangan dan kehilangan kelimpahan. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepada Ya, Tuhan. ya Tuhan. Engkau pelihara, Amin. Engkau bela, Amin. Engkau lindungi, Amin. dan Engkau selalu mencukupkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Haleluya.
Memberkati semua yang sudah melayani. Memberkati semua jemaat Tuhan. Mereka yang setia mengikuti ibadah, bukan sekedar menonton ibadah, tapi mereka diberkati karena mereka mengikuti ibadah. Amin. Berkat itu pun terjadi dalam hidup mereka. Amin. Lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah. Amin. Setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini diberkati Tuhan. Amin. Semua usaha pekerjaan Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Setiap rumah tangga diberkati dengan keharmonisan. Amin. Menjadi rumah tangga yang kuat. Yes. Terang dan kemuliaan Allah selalu ada dalam rumah tangga itu. Amin. Sehingga hidup mereka terus menjadi saksi dan terang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih buat hamba-hamba yang sudah melayani. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan kepada kami. Haleluya. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Dan sebelum Terima kami kasih. akhiri ibadah ini Tuhan, hamba mohon curahkan dan limpahkan berkat turun atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti yang kau imani terjadilah dalam kehidupanmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.